Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja pertandingan yang sangat super seru, yakni final leg pertama antara Persib Bandung kontra Madura United. Laga yang sebenarnya sih harusnya adem ayem ya, cuma gara-gara mungkin ada pihak ketiga yang di pihak perangkat pertandingan, laga ini kemungkinan akan menjadi tensi yang cukup tinggi. Ada beberapa kontroversi yang mungkin akan terjadi di laga ini. Nah, kita akan cari tahu sama-sama ada kontroversi apa sih yang wasit lakukan di laga kali ini. Sebab ya kita tahu sama-sama tahu lah, wasit adalah biang keladi utama masalah sepak bola Indonesia. Makanya kalau nanti ada yang kelewat ataupun kurang tepat kami menganalisanya, tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Jadi kita sama-sama bedah nih apa yang terjadi di laga kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita kulik-kulik semua apa yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mendukunnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Persib Bandung kontra Madura United di leg pertama final Championship Series 2023-2024. Inilah beberapa fakta dan kejadian yang terjadi di balik laga final leg pertama Championship Series Liga 1 2023-2024 antara Persib Bandung kontra Madura United. Ini final pertama kalinya buat Persib sejak era Liga 1. Catat ya, era Liga 1 di tahun 2017 silam. Begitu juga dengan Madura United, ini final pertama kalinya di Liga 1. Tapi bagi Persib, memang ini final ke-8 Persib di Liga Indonesia sepanjang sejarah sejak tahun 1931 dan ke-10 di semua ajang. Kemana Klok? Sebelum pertandingan, Klok mengunggah kata-kata yang agak menyentuh sih di Instagramnya, yang seolah-olah Klok ini ingin mengucapkan selamat tinggal kali ya. Apakah Klok lagi nego nih? Tapi Klok ada loh di sini. Katanya sih cuma cedera bahu ya yang membuat Klok ini nggak bisa main di laga kali ini. Kartu kuning. Nah, ini yang akan kita tunggu nih. Yang mana nih yang benar? Apakah kartu kuning di final ini diputihkan ataukah diakumulasikan dengan yang diterima di semifinal? Kalau diakumulasikan dengan yang di semifinal, berarti ada beberapa pemain di kedua kesebelasan yang nggak akan bisa tampil, seperti Dado dan Rezaldi yang kena kartu kuning di laga ini, dan juga Francisco Rivera di kubu Madura United yang kena kartu kuning di laga ini. Sementara 3 pemain ini udah kena kartu di laga semifinal. Nah, kita akan lihat nih, kalau 3 pemain ini bisa tampil di leg kedua, artinya memang benar di final ini kartu diputihkan. Tapi jangan kaget ya kalau 3 pemain ini nggak tampil di leg kedua, berarti itu artinya kartu kuning memang diakumulasikan. Tapi kalau tiba-tiba yang satu nggak main karena dianggap akumulasi, tapi yang satunya main, nah ini patut dipertanyakan nih. Gol Ciro Alves di menit ke-69 adalah gol ke-17 Ciro musim ini dan melewati jauh pencapaiannya musim lalu dan sah dianggap sebagai winger terbaik musim ini, dan gol ini sekaligus membuat mental para pemain Persib kembali meningkat. Gundul nggak ada obat, ya itulah DDS. Golnya di menit ke-93 adalah gol ke-28 DDS musim ini, dan ini gol ketiga yang dihasilkan dari duet David Beckham, yakni David da Silva yang nyundul atau yang golin, dan Beckham Putra yang mengimpor ataupun yang mengasih umpan. Nah, unik ya. Gundul memang bukan sembarang gundul. Ia terbukti brace DDS di penghujung babak kedua. Ini membuktikan si Gundul ini memang sangat mengerikan. Tapi ya inilah kesalahan dari wasit juga sih. Kenapa udah lewat menit 100 kok nggak ditiup peluit juga? Akhirnya apa? Nambah kan jadi 3. Dan ini gol ke-29 DDS loh musim ini.
Kemenangan kelima, ya dengan kemenangan ini Persib udah nyampe 5 kali nih bisa mengalahkan Madura United sejak 2016. Berarti tinggal 1 kemenangan lagi Persib bisa seimbang dengan Madura United yang udah 6 kali bisa mengalahkan Persib sejak 2016. Oke, kita bahas ya. Di sini mungkin kita akan sedikit nih video ini sebab ya nggak banyak yang terjadi juga sih di babak ini. Di laga ini kami pikir tensinya nggak terlalu panas juga sih. Dua tim ini tuh sama-sama rapih. Jadi ya memang nggak banyak waktu yang kebuang. Salut buat Madura yang main fair play di laga ini. Lalu untuk kinerja wasit pun yakni Tommy Manggopa kami pikir cukup baik ya, nggak ada kontroversi yang terlalu mencolok. Ya kalau masalah kesalahan-kesalahan pasti ada lah, baik itu kesalahan buat Persib, kesalahan buat Madura pun pasti ada. Tapi ya itu masih bisa dimaklumin, nggak ada terlalu banyak atau nggak ada kesalahan yang terlalu mencolok yang membuat kontroversi. Bagi Madura United, di awal pertandingan Madura ini mampu loh mendikte Persib, membuat Persib ini kesulitan mengembangkan permainan, bahkan sangat rapi dan apik mengatur ritme. Tapi ketika memasuki pertengahan babak pertama, Persib sudah mulai bisa membaca permainan Madura United. Ketergantungan Madura pada Jaja dan Rivera ini jadi penyakit tersendiri deh bagi Madura, sebab ketika dua pemain ini bisa dimatikan, maka alur permainan Madura pun jadi tersendat. Bahkan Dalberto Belo seperti nggak dapat bola di depan. Dan ujung kesialan Madura itu adalah saat Jaja cedera, Alex Van Gin ditarik. Inilah awal malapetaka Madura United. Setelah dua pemain ini ditarik keluar, langsung deh Madura United kehilangan jati dirinya sehingga gol demi gol pun bersarang ke gawang Lucas Frigeri. Ya di sini memang terlihat jelas ya, meskipun Madura United ini menguasai lini tengah, tapi ya kecerdikan Boyan Hodak memang harus diakui oleh Rahmat Basuki. Dua nyawa utama Madura United ini bisa dimatikan oleh para pemain Persib Bandung. Ya ini harus dibenahi oleh Basuki di leg kedua. Apalagi sampai Jaja dan Rivera nggak bisa main, dah habislah tim asal Pulau Garam ini. Sementara bagi Persib Bandung, ya betul sekali hilangnya Maklok benar-benar terasa bagi lini tengah Persib. Irianto di babak pertama kelihatan ini kesulitan ya mengimbangi pergerakan Deddy Kusnandar. Irianto ini terlalu lama dicadangkan, jadi kemampuannya sedikit luntur. Tapi inilah kecerdikan Boyan Hodak. Kami pun nggak tahu ya apa yang diinstruksikan Boyan Hodak di locker room. Tapi ini jadi ajaib loh. Di babak kedua Persib ini berubah 180 derajat loh. Terbukti ya Irianto aja yang tadinya di babak pertama loyo justru tadi tampil terengginas loh. Kreasi pun jadi jalan. Kuncinya kami pikir adalah Hodak ini tuh nggak memerintahkan satu pemain buat ngawal Rivera dan Jaja, tapi bergantian. Siapapun pemain yang terdekat dengan Jaja dan Rivera, dia yang pressing dan ini terbukti ampuh ya. Apalagi Persib memang sedikit diuntungkan nih dengan hilangnya Jaja. Di sini pun kami mengapresiasi nih barisan pertahanan Persib. Baik Hen tampil luar biasa ya, Nick dan Beto pun demikian. Bahkan gak kalah penting adalah Kevin Rey Mendoza. Di laga ini cukup tenang. Ini kalau Kevin gak tenang, ini di babak pertama bisa blunder bunuh diri nih. Kami pikir yang harus dibenahi Hodak di leg kedua nanti adalah lini tengah. Sebab Persib itu cuma butuh hasil imbang di leg kedua. Atau kalah 0-1 pun atau 0-2 pun gak masalah ya, tetap juara juga. Asal para pemain Persib ini tetap konsisten, bisa menjaga ritme, dan jangan terlalu euforia. Sebab kita tahu lah Madura United ini tim yang bisa memutarbalikkan keadaan. Meskipun satu kaki Persib udah di trofi juara, tapi leg kedua kan akan digelar di Madura nih. Tapi ada info nih yang kami dapat nih, katanya leg kedua ini nggak bisa digelar di Madura loh, sebab katanya nggak dapat izin. Dan ada info juga, ada isu loh ya, leg kedua ini tuh kabarnya akan digelar di tempat netral. Tapi kan ini nggak masuk akal juga. Apakah pihak Maduranya akan terima dengan hal seperti ini? Kan nggak tentu juga. Makanya kita akan lihat nanti apakah benar laga ini akan ditempatkan di tempat netral atau tetap di Madura.
Si Jalak Harupat, Persib harus berterima kasih pada stadion ini. Sebab sejak Persib pakai stadion ini, Persib kebanyakan menang loh. Buktinya 2 kali juara ketika memakai stadion ini sebagai markas. Nah ini yang harus dicari tahu nih oleh pihak Persib atau manajemen Persib nih. Kenapa ketika pakai GBLA, Persib tuh selalu sulit buat menghasilkan prestasi. Bahkan Persib tuh sulit banget meraih banyak kemenangan saat di GBLA loh ya. Ada apa ya? Kan akhirnya timbul pertanyaan, kenapa aura di stadion GBLA ini begitu pekat ya? Apakah stadion ini dibangun di atas tanah sengketa hingga akhirnya banyak pihak yang sakit hati dengan adanya GBLA, atau memang ada apa nih? Kami pribadi nggak tahu ya, sebab kami juga bukan orang asli situ ya, orang asli di sekitaran GBLA ya. Oke, ini agak sedikit melenceng ya. Kita bahas sedikit soal GBLA ya. Kami beberapa kali pernah memasuki stadion ini dan emang jujur aja ya, apa yang kami rasakan ketika di stadion GBLA ini berbeda 180 derajat dengan apa yang kami rasakan di stadion Si Jalak Harupat ya. Ada aura yang aneh yang kami rasakan, yang kami lihat di stadion ini. Maaf lo ya, ini seserah kalian boleh percaya atau enggak, tapi ini ya apa yang kami rasakan sendiri dan apa yang kami lihat sendiri di situ ya. Buat yang indigo bisa jelasin sendiri lah kenapa kami bilang seperti ini ya. Sebab auranya ini tuh aura apa ya? Aura yang sangat aneh buat kami lo ya. Kalau dibilang angker, menurut kami pribadi SJH lebih angker ya secara mistis lo ya. Tapi entah kenapa di GBLA ini ada sedikit semacam aura yang menurut kami, entahlah, kami pun gak bisa ngejelaskan. Aura kesedihan iya, aura ketegangan iya. Tadi ya, jadi ya itulah. Intinya kalau SJH ini mungkin bisa cocok lah bagi para pemain Persib yang lebih istilahnya lebih multifungsi atau lebih multi ras ya kali ya. Jadi ya itulah. Apapun itu ya udahlah ya, itu sekedar sedikit curhatan aja ya. Intinya ya Persib memang harus berterima kasih pada stadion SJA ini, karena selama Persib menggunakan stadion SJA ini lebih banyak prestasinya. Mungkin musim depan pun bisa dipikirkan nih, apakah akan tetap pakai GBLA atau mungkin tetap memakai SJH. Nah gimana menurut kalian? Kalau kalian ingin pakai SJH ya kalian mintalah sama pihak Persib ya nggak usah lagi lah pakai GBLA gitu kan. Ya udah pakai SJH aja atau bikin stadion pribadi. Itu menurut kami kalau memang Persib mau juara terus. Man of the match, ya Gundul bukan Semarang Gundul. Kami pikir layak menjadi man of the match di laga ini. Gimana menurut kalian? Oke ya, itu tadi sedikit yang bisa kami kulik, yang bisa kami bedah, yang bisa kami ulas ya, yang bisa kami cari tahu lah apa yang terjadi di laga antara Persib Bandung kontra Madura United di leg pertama Championship Series final ya. 2023-2024. Nah gimana buat kalian? Masih ada yang kurang gak nih? Kalau ada yang kurang silahkan tambahin aja ya. Jadi ya kita tetap dukung dan kawal terus antara pertandingan-pertandingan Liga 1 di musim ini dan musim yang akan datang. Oke? Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Riasport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.